这些灵丹都是灵丹。是。好了，你们先去忙吧。您放心，我一定把大哥。爹。无论如何，保重。所以，别走了！你是谁？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan baban Cinya ya guys. Seperti biasa hari ini kalian sudah dipuaskan dengan 4 tonghua sekaligus yang seru banget. Tinggal kalian pilih aja nih. Ada 4 tonghua mantap, manakah yang kalian pengen nonton? Atau nonton part-partnya gitu ya kan? Hehe. Di part 31 Sentau Ticun hari ini kita semua bakal melihat Qinyang bersama dengan kakak keduanya bakal melakukan perjalanan ke kota kekaisaran. Nah di sini mereka bakal bertemu dengan musuh-musuh kuat dan sombong guys. Yang namanya ibu kota pasti penuh dengan musuh baru. So kalian tunggu saja, mantap. Berdasarkan part kemarin kita semua sudah menyaksikan setelah membantai 3 keluarga besar, ada lagi kroco-kroco yang datang mengancam keluarga Qin. Ngaku-ngakunya sih dari Akademi Tianshan, tetapi 2 lawan 1, sama aja guys, kalah juga. Gimana ceritanya coba ya kan, Qin yang bantai semua sampai tidak berkutik, mudah sekali. Setelah itu Lord kita berfokus dalam memperkuat diri karena dia pengen segera pergi ke ibu kota kekaisaran, yaitu mencari kakak pertamanya yang katanya sedang terluka parah. Kalau Qin yang harusnya sih bisa nyembuhin ya, kita lihat saja nanti. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. Tentu Qinyang yang memberikan pil begitu banyak. Isinya obat-obat mujarab semua yang tingkatnya lumayan tinggi. Sejak kapan Qinyang mendapatkannya coba? Pil-pil ini nanti bakal disebarkan atau dibagikan kepada para murid jenius muda dari keluarga Qin mereka. Di saat yang sama bisa membantu para tetua ranah gerbang tingkat 7 dan 8 itu menerobos ke tingkat 9. Sungguh pilihan sakti bukan? Makin senanglah para tetua. Tapi si ayah masih bingung. Memang sih ini bagian dari berkah. Cuman kan ini pilnya banyak banget nih. Si ayah merasa tidak enak dan takut musuh-musuh mengetahuinya dan akan menyerang nanti. Tenang saja. Ini masih bagian kecil dari harta yang Qin miliki. Jadi nggak perlu diperhitungkan. Apalagi semua orang di sini sudah bekerja keras demi melindungi keluarga Qin. Nggak heran lah kalau semua orang di sini layak mendapatkannya. 多，这些灵丹都是灵丹。 Tentu ini juga harus dirahasiakan dari pihak luar. Kalau pihak luar tahu, bisa-bisa terjadi perang lagi guys. Para prajurit pun membuat sumpah. Kalau sampai harta pil-pil ini bocor keluar, maka mereka tuh gak bakal segan-segan menelan pil racun dan meninggoy di sana. Mantap. Qinyang hanya berharap mereka tidak berbohong aja dan bisa memegang janji serta sumpah yang mereka buat. Karena Qinyang paling benci guys sama pengkhianat apalagi pembohong. Setelah itu para prajurit pun dibubarkan dari sana. Qinyang pengen agar ayahnya bersiap mengikuti dia pergi ke pegunungan Lingyun. Karena ada beberapa hal yang harus dia sampaikan kepada sang ayah. Si ayah menebak apakah hal itu soal penguburan rahasia yang waktu itu Qinyang katakan. Tapi untuk sekarang Qinyang tidak pengen jawab dan menyuruh sang ayah buat ikut saja nanti. 好了，你们先去忙吧。 Singkat cerita, 1 minggu sudah dilewati dan Qinyang beserta kakaknya bergegas pergi dari ibu kota. Tapi dia sedikit bingung guys. Ayahnya mengumpulkan banyak sekali pasukan, udah kayak mau perang aja nih. Hehe. Namanya juga bapak ya kan, pasti khawatir dong. Mereka semua di sini juga memang ingin kayak say goodbye gitu lah guys. Qinyang kan mau pergi ceritanya. Qinyang tenangkan sang ayah, dia berjanji akan membawa kakaknya pulang kembali, yaitu kakak pertamanya yang sakit guys. Sang kakak kedua juga berjanji kepada sang ayah. Sebagai seorang ayah memiliki anak seperti mereka, auto bangga lah. Sisi sedih guys, sampai-sampai dia pengen memeluk Qinyang karena kepergiannya. 您放心，
我一定把大哥。爹， Qin yang menolak, menyuruhnya berlatih keras selama dia pergi. Sampai-sampai mengancam akan menghukumnya jika dia tahu si Xin ini bermalas-malasan. Karena semua persiapan sudah selesai, Qin dan kakak keduanya pun memberikan hormat kepada semua orang dan pamit pergi. Tidak lama dari itu, Qin mengajak Xiao Qing agar segera berangkat. Melihat kepergiannya, Qin dan kakaknya membuat sang ayah sedih guys. Tapi dia juga harus bersikap tegar. Karena memang sudah waktunya juga bagi para anak-anaknya ini berpetualang. Udah dewasa soalnya guys. Singkat cerita, Qin dan kakaknya sudah sampai ke sebuah hutan. Karena perjalanan mereka yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengobrol. Sang kakak senang guys. Karena dia bisa melihat keindahan dunia ini, soalnya kan kita tahu 3 tahun terakhir dia cuma di rumah doang karena lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Qin penasaran kepada sang kakak apakah dia bakal mencapai ke ranah gerbang tingkat 9, yang ternyata benar guys. Sebentar lagi dia bakal menerobos. Qin menduga berarti si kakak sedang mengalami kesulitan nih. Jadi dia memberikan nasihat agar terus berhati-hati dan tidak gegabah ketika meningkatkan kultivasinya guys. Karena melihat kakaknya yang sangat terburu-buru dalam meningkatkan kekuatan seperti waktu sembuh kemarin, si Qin jadi takut. Kalau sekalinya pondasi itu rusak, maka kemungkinan gak bakal bisa sembuh kembali. Walaupun Qin tahu kakaknya pengen meningkatkan kekuatannya gara-gara khawatir sama kakak pertama, tapi kan kalau terjadi sesuatu kepada diri sendiri, ya sama aja bohong dong kan? Dia sendiri juga yang akan kerepotan. Mereka berdua lagi asyik ngobrol sementara si sapi Xiao Qing kelaparan. Karena tuanya lagi ngobrol, dia cuma makan rumput doang nih. Udah kayak sapi beneran ya guys ya. Sang kakak kedua pun meminta maaf karena memang sudah berbuat ceroboh. Qin menasihati kembali dunia kultivasi itu panjang jalannya. Yang paling penting merawat diri sendiri dulu, tapi di satu sisi tetap berusaha meningkatkan kekuatan. Jadi dalam artiannya jangan memaksakan diri gitu guys. Sama seperti ketika dia selalu merawat dirinya. Si kakak kedua pun bangga sama adiknya. Adiknya udah dewasa nih. Oleh karena itu sang kakak kedua mengajak Qin bersama-sama berpetualang untuk menjadi lebih kuat. Ya, Qin mah senang-senang aja ya, setuju aja dia. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk bersama-sama. 无论如何，保重自身。所以， Setelah itu akhirnya mereka berdua sampai di sebuah penginapan. Sambil minum teh mereka berbincang-bincang. Karena sebentar lagi mereka bakal sampai ke ibu kota nih guys. Di satu sisi mereka nggak menyangka akan ada penginapan yang cukup bagus di daerah ini. Dari segi suasana dan juga lingkungan sih oke lah. Tapi baru aja dipuji guys, tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang berteriak-teriak di depan penginapan mereka. Dengan rasa penasaran sang kakak mengintipnya yang ternyata sedang terjadi perampokan tepat di luar penginapan mereka. Tentu Qin bingung, harusnya kan gak ada yang berani melakukan itu di sini. Di sini ada aturan yang ketat soalnya, apalagi ini wilayah bagian Kekaisaran Ming Utara ya kan. Sang kakak merasakan ada yang tidak beres, mengajak Qin agar segera pergi aja. Kemungkinan mereka nanti bakal mengganggu tamu-tamu yang lain yang menginap seperti yang dirampok ini nih. Tapi Qin menolak. Selagi orang-orang itu tidak mengganggu dia, maka cukup biarkan saja. Namun tiba-tiba muncul seorang gadis yang membuka pintu ruangan mereka secara tiba-tiba guys. Membuat sang kakak kaget dan bingung bertanya siapakah dia. 你是谁？ Sang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Lin Xiaofei. Para perampok yang di luar itu ternyata datang untuk mencari dia yang bersembunyi di penginapan ini. Wah sial dong, malah masuk ke ruangnya si Qin.
Katanya sih para perampok itu ingin menggunakan darah si gadis kecil ini buat dijadikan ramuan. Jadi dia meminta izin kepada mereka untuk bersembunyi di sini sebentar. Ya, Cinya dengan baik hati membiarkannya. Sang kakak bingung. Gadis ini kan gak jelas identitasnya ya, kok dikasih aja gitu loh. Menyembunyikannya sama aja juga mencari masalah dengan si para perampok yang di luar. Tapi Cinya tenangkan dia guys. Soalnya dia juga penasaran apa yang udah terjadi. Jadi kalau memang gadis ini ditemukan di sini, maka itu juga akan memberikan informasi bagi mereka yang tentunya bakal sangat penting dan rahasia ya kan. Apalagi katanya darahnya dipakai untuk pemurnian. Buat apa itu coba? Sang kakak akhirnya setuju dan membiarkannya. 哥哥，外面有几个坏人要抓我叫林小飞。 Siapakah Lin Xiaofei ini guys? Coba kita lihat di bagian spoiler aja deh. Daripada kalian penasaran ya kan? Jadi untuk episode 35 Sentau Ticun atau part 32-nya kita semua bakal melihat di hari Sabtu. Ini cukup seru guys. Karena para perampok itu menyuruh semua orang yang ada di penginapan keluar. Dengan tujuan mereka lebih mudah mencari si gadis kecil. Gak lama dari itu, Cinya keluar memberikan informasi itu kalau sang gadis kecil ada di tempat dia atau di tangannya guys. Sang gadis kecil ketakutan dong. Dia kira bakalan diculik atau dijual guys. Tapi Cinya menenangkan dia. Para perampok berterima kasih karena Cinya sudah menjaganya. Mereka berbohong menjelaskan anak itu adalah asisten dari pembantu di rumah mereka. Tapi si gadis mengelak guys, mereka berbohong. Karena penasaran, Cinya mengetes para perampok dengan menanyakan nama dari anak ini. Tapi si para perampok nggak bisa jawab, maka Cinya nggak mau kasih. Tentu para perampok kesal nih, langsung melancarkan serangan. Dengan mudahnya Lord kita bertarung dengan mereka dan kita bakal tunggu lagi di part 32 Sentau Ticun. Baban Cinyang dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.